semua. Shalom. Haleluya, haleluya. Gimana kabarnya, Haleluya. Ibu? Puji Tuhan. Haleluya, luar biasa. Amin, amin. Ini kalau orang yang hidup di era-era tahun-tahun 80-an, Ibu juga adalah seorang yang tidak asing ya, karena Ibu cukup aktif di dunia teater, bahkan juga mungkin sinetron pada waktu itu ya. Ini luar biasa Oh, karya Tuhan yang menjamah seorang Ibu Yusnita, bagaimana di dalam penderitaan, beban, pergumulan yang begitu berat yang ditanggung dari masa kanak-kanak berlanjut sampai ke rumah tangga, dan apa yang terjadi, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah pilih-pilih latar belakang, dia wanita kah, pria kah, dompetnya tebal kah atau tipis kah, warna kulitnya putih kah atau hitam kah, giginya rata kah atau tidak rata kah, Tuhan tidak pernah pilih-pilih orang. Ya, Tuhan amin, Yesus sangat amin, Pak. baik. Ya, dari berbagai latar Amin. belakang, ya, dari berbagai kehidupan, Tuhan Yesus terus menjangkau dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Nah, apa yang terjadi dengan Amin. Ibu Yusnita? Pada malam hari ini teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini, karena kita akan mendengarkan sebuah kisah yang sangat luar biasa, yang akan memberkati kita semua. Ya, Ibu Yusnita, waktu dan tempat saya serahkan Amin. kepada Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Yusuf sudah mempercayakan saya pada malam hari ini untuk membagi-bagi berkat ya, berkat rohani untuk saudara-saudara semua. Shalom saudara-saudaraku. Lebih tepatnya saya memperkenalkan diri ya. Saya ini Yusnita Tanjung, saya berasal dari Sumatera Barat. 100% ayah ibu saya orang Sumatera Barat ya. Ibu saya orang Padang, Kota Padang, ayah saya orang Padang Panjang. Puji nama Tuhan, saya sekarang ini sudah dikaruniai tiga uh, menantu, 3 anak, dan 5 cucu. Puji nama Tuhan, 1 orang suami. Dan saya bersyukur sekali kepada Tuhan jikalau saya bisa mengambil bagiannya di dalam kehidupan saya melayani, atau bagian saya yang paling tepat itu saya ingin menjadi saksinya Tuhan. Ya, banyak orang bertanya juga termasuk Pak Yusuf, bagaimana kok bisa ya Ibu menjadi pengikut Kristus? Ya, tentu saya tidak pernah bercita-cita, tidak pernah berkeinginan ya untuk menjadi orang Kristen, apalagi menjadi pelayan Tuhan. Ya, menjadi pelayan Tuhan di dalam perjalanan hidup saya sangatlah tidak mudah. Tetapi sekarang ini saya merasakan seberat apapun beban yang harus saya pikul, saya sadari sekali bahwa saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Tuhan. Inilah kelebihan dari apa yang diajarkan oleh Yesus kepada pengikutnya. Immanuel, dia menyertai kita. Ini yang paling sangat ya diharapkan oleh setiap orang. Ternyata dia menyertai kita, berarti dia bersama dengan kita. Jadi dia tahu apa saja yang kita lakukan. Dan dia juga tahu kalau kita memiliki beban, dia tidak akan biarkan kita memikul sendiri. Itu yang menjadi poin saya sampai hari ini, bahwa Tuhan menyertai saya, itu sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya 5 bersaudara. 5 bersaudara, 1 laki-laki dan 4 perempuan. Cita-cita saya sebenarnya juga saya ingin menjadi ustazah, saudara. Jadi dari 5 saya bersaudara, saya tamat Al-Quran, ya mengaji saja ya, mengaji. Tidak mengkaji ya saudara ya, itu nanti naik ke tingkat selanjutnya. Saya mengaji karena pertama juz amma, lalu Al-Quran. Ya kalau untuk mengaji saja saya bisa. Ya. Tetapi
ada hal-hal yang sangat membuat saya itu harus banyak bertanya di dalam diri saya. Saya dibesarkan di tengah-tengah keluarga yang boleh dikatakan otoriter, saudara. Tetapi kami ini orang, ya orang Padang, orang Sumatera Barat itu mana ada, ya. Apalagi keluarga saya tidak ada dari nenek moyang saya itu yang menjadi Kristen itu tidak ada, ya. Ya. Tidak akan mungkin keluarga saya itu, karena kami sudah diajarkan di luar agama kami itu kafir. Hanya agama kami yang paling benar. Ya. Jadi kami sudah didoktrin dari mulai kami lahir ke dunia ini, sudah diperkenalkan, ya. Ya, ayah saya menurut cerita, ya, mengazankan saya. Kami setiap anak-anak lahir itu memperkenalkan agama dan Rasul kami siapa. Dan itu sudah tertanam di memori pertama itu. Tapi lain cerita ketika kita diproses di dalam dunia ini, yang saya tahu juga di dalam dunia ini hanya ada dua roh, roh Tuhan dan roh iblis, hanya ada dua itu. Saat itu saya tidak mengerti, ya, seperti saya mengerti sekarang ini tentang ketuhanan itu. Yang taunya saya beragama dari nenek moyang saya, dari ayah ibu saya. Titik, itu saja. Tetapi ketika saya menjalani kehidupan itu, ya tentu saja kita di dalam keluarga besar itu ada yang kita butuhkan, yang kita dapatkan di dalam keluarga itu sebagai anak waktu itu. Kami membutuhkan kasih sayang orang tua, sudah pasti itu. Saya melihat teman-teman saya, bagaimana mereka bisa bercanda dengan keluarga mereka, terutama dengan ayah. Ya, mereka digendong, ya, dipeluk. Kalau ayah pulang begitu sangat menyenangkan. Saya tidak mendapatkan itu, Bapak Ibu. Saya tidak mendapatkan itu. Pertama-tama, ya, mulai saya agak berumur 8 tahun begitu, sampai mau 9 tahun itu, saya membutuhkan itu gitu. Sampai saya ada iri hati dengan teman-teman saya, kok dia bisa ya berkasih sayang dengan ayahnya. Ayah saya kalau pulang, Bapak Ibu, ya, itu sangat menakutkan. Sendalnya saja, sepatunya saja itu kalau kedengaran, itu rasanya berpisah roh ini dari badan. Ayah pulang begitu. Ayah hanya bicara kebanyakan pakai pukulan, pakai tendangan. Ya. Semua kami anak-anak, tidak ada yang terkecuali. Apalagi ketika dia marah, saya melihat bagaimana kakak-kakak saya dipukulin. Kalau kakak saya sudah dipukulin, saya pun, kami semua kebagian, walaupun kami tidak salah. Nah, itu terus berlangsung di rumah, di keluarga besar saya. Sejak itu saya timbul pertanyaan, kami ini orang beragama, kami ini orang punya Tuhan. Tetapi kenapa kok hidup seperti neraka ini? Karena 5 tahun saja kami sudah diajarkan bagaimana puasa, bagaimana sholat, itu sudah diajarkan. Dan semua kami harus sholat. Tetapi kenapa tidak ada kebahagiaan? Itu di keluarga saya, ya. Saya nggak tahu di keluarga yang lain. Tetapi ini yang saya ceritakan, saya dan keluarga saya. Dan itu banyak saksinya. Nah, sejak itu mulailah saya dendam dengan keluarga saya. Saya dendam sekali terutama kepada ayah saya itu. Kebencian saya terhadap ayah saya ini sangat luar biasa. Terlebih ketika saya umpamanya melihat ibu saya menangis, ibu saya benar-benar terpukul sekali setiap ayah saya pulang itu, yang dia tidak dapat ceritakan ke anak-anaknya. Dia menangis sambil menutup mukanya dengan bantal terisak-isak. Tapi ketika kami mulai bertanya, ya saya suka, ya, waktu saya urut-urut ibu saya, kadang-kadang saya bertanya, kenapa, ada apa itu? Rupanya ayah saya menikah lagi. Ayah saya menikah lagi. Di dalam pikiran saya waktu itu, bukankah itu perintah dari agama? Kenapa sih kok harus sedih, harus tersiksa begitu?
Ya, jadi situ saya mulai bertanya-tanya, kenapa kok begitu? Cuma ibu saya mengatakan, kamu belum mengerti, nanti kalau kamu sudah besar, kamu baru mengerti. Ya, mengerti tidak mengerti, saya sudah mendengar bahwa hal itu biasa. Baik lewat ustadz-ustadz saya, yang diajarkan boleh berpoligami, boleh-boleh. Gitu. Tapi kenapa ketika itu terjadi, tidak ada sukacita? Ya, bukankah itu melakukan perintah dari Allah itu? Gitu. Itu menjadi PR saja sama saya. Ya bagaimana bahagia Bapak Ibu. Ibu saya itu istri keempat dari 16 istri ayah saya. Tentu saja ya, perempuan mana ya saya pikir ya. Saya salut benar saya katakan. Dengan orang-orang yang dipoligami itu dia mengatakan dia bahagia. Wah, saya sangat salut sekali. Tapi kalau saya, ternyata keluarga saya tidak bisa ya bersuka cita ketika itu terjadi. Otoriter ayah saya ini luar biasa, saudara. Ayah saya ini juga paranormal. Jadi kebencian saya sama ayah saya ini, ya, bukan saja ketika dia memukuli saya. Ya, saya juga ketika saya mendengar kesaksian dari Joyce Meyer itu, saudara, ya, dari Suicide Hating, bagaimana dia diperlakukan dalam pelecehan seks ya oleh ayahnya, oleh kakaknya. Begitu dia masuk ke dalam area itu, membuat dia tidak stabil jadi manusia. Dan saya juga hampir diperlakukan seperti itu oleh ayah saya. Kalau saya tidak lari malam hari itu, saudara, saya tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup saya. Jam 3 malam saya lari di tengah malam itu. Ketika saya akan diperlakukan ya tidak wajar oleh sang ayah itu. Tentu saja kebencian saya ya ada alasan yang kuat, saudara. Tetapi catat baik-baik, saya ini orang beragama. Dan kami sholat, saudara. Ayah sesra, kalau kami tidak sholat, itu ayah siapkan rotan. Nah itu yang terjadi di dalam keluarga besar saya. Pada satu kali kami ke Jakarta, saudara. Dari Padang ke Jakarta. Karena ibu saya ini mengajak saya dan adik saya untuk menyusul kakak saya yang 2 orang perempuan sudah lebih dahulu ke Jakarta. Maksud hati waktu itu mau berlibur saja, saudara. Tetapi ketika saya melihat ibu saya, kami naik kapal laut, saudara. Ibu saya menangis di kapal itu. Dengan terisak-isak dia melihat ke laut. Lalu saya tanya, ada apa? Ibu kok menangis? Kan enak kita mau ketemu kakak. Oh rupanya ibu dan ayah saya itu bercerai, saudara. Diam-diam ayah saya menjatuhkan talak ke ibu saya. Bagi ibu saya itu mungkin satu pukulan ya. Tapi bagi saya mendengar itu, aduh, kalau dahulu saya bisa berteriak, Alhamdulillah, saudara. Wah, akhirnya orang yang jahat itu ya pergi dari keluarga kami. Yang selalu setiap, itulah entahkah dosa atau tidak, saya tidak mengerti Bapak Ibu. Kalau kami sholat bersama, yang ada di hati saya melihat ayah saya itu, saya sumpah serapah. Sampai saya katakan, kenapa ya Allah, engkau tidak ambil orang ini? Tabrak kek sama mobil atau mati mendadak kek disambar petir. Karena jahatnya itu sangat, saudara, membuat saya benar-benar, saya katakan, dendam saya terhadap ayah saya sangat luar biasa. Nah, ketika dia bercerai itu, itulah kemerdekaan bagi saya. Saya suka saksikan. Merdeka kami tanpa ayah itu. Seolah-olah roh iblis itu tidak ada gitu di lingkungan kita. Tapi ibu saya sedih. Sampai kami di Jakarta, ketemu dengan kakak. Nah kakak saya ini sedikit banyaknya saudara ya.
Kalau suka nonton dulu di TVRI, Sengsara Membawa Nikmat, ya, di TVRI itu terkenal ya. Sandi Nayawan peran utamanya, yang jadi ibunya itu kakak saya, Enita Sahril. Ya, banyak sekali kakak saya juga, ya background kami sedikit di situlah saudara ya, ada. Kakak saya yang tertua sudah dahulu lari ke Jakarta, menyusul yang kedua. Sekarang saya dan adik saya sama ibu saya, kami ke Jakarta. 1 minggu di Jakarta kami menikmati hidup itu. Bisa duduk, bisa berlari. Kalau kita bercanda bisa bersuara. Ya, satu kebahagiaan yang belum pernah kami rasakan. Ya. Tetapi 1 minggu saja. Mujur tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak. 1 minggu saja kami menikmati kemerdekaan itu. Ibu saya meninggal, saudara. Ketika ibu saya meninggal, di situ saya merasa seperti hilang harapan. Ketika kami habis sholat maghrib, ibu saya masih pakai mukena. Setelah itu kami mau makan malam, ibu saya masih zikir. Tiba-tiba dia panggil saya. Sini, Yusnita sini. Panggil adekmu, panggil kakakmu. Ketika saya melihat ibu mengatakan, kalau terjadi sesuatu sama ibu, ngelihat, kamu ingat ya, ada uang, dia tunjuk ada uang di lemari itu. Lalu saya panggil kakak saya merasa khawatir, panggil adik saya. Lalu ibu saya membuka mukena, dan ibu saya muntah darah. Keluar seperti daging-daging kecil begitu, potongan daging. Pernah terbersit di pikiran saya. Jangan-jangan ibu saya ini diracuni karena minta cerai dari ayah, atau oleh istri-istri ayah yang lain begitu. Nah, ketika kakak saya melihat ibu saya itu muntah darah begitu, keluar darah dari mulutnya sambil terbata-bata, dia bilang sama kami, ingat ya kalian, ingat nih pesan ibu, jangan kalian menikah seperti ayah kalian. Begitu yang saya tangkap pesan ibu itu. Lalu kakak saya bilang, ayo dibawa ke dokter, ayo bawa ke dokter. Ibu saya bilang, katakan jangan. Sepertinya dia bahagia di tengah-tengah anak-anak perempuannya. Dan dia mengakhiri hidupnya. Lama-lama dia merunduk. Akhirnya dia menghembuskan nafasnya terakhir. Hanya 1 minggu kemerdekaan itu. Hanya 1 minggu. Itu membuat saya, terutama saya dengan adik saya yang paling kecil itu, seperti kami kehilangan harapan. Karena kalau ayah ini memukuli kami, ibu ini melindungi. Terlebih adik saya yang kecil itu, dia lekat sekali sama ibu. Di situ rasa putus asa itu sungguh menghantui kehidupan terutama saya dengan adik saya. Yang kami takutkan kalau ayah datang. Itu yang membuat pernah saya dengan adik saya itu mau bunuh diri, saudara ya. Dan kami berpikir kami mau tinggal sama siapa, di mana. Karena selama ini kami bertiga di Padang. Sedangkan kakak yang berdua sudah di Jakarta. Itu yang saya alami ketika saya kehilangan sosok seorang ibu ya, yang menjadi teladan bagi saya. Ibu saya itu cantik, saudara. Dia pintar sekali memasak. Dan kami melihat betapa ibu ini sangat mencintai ayah ini juga.
Dia bertahan ketika suaminya menikah lagi, dia bertahan, dia bertahan. Yang saya pikir, mungkin ibu saya makan dalam ya saudara ya. Makan hati kata orang itu. Tetapi menjadi pertanyaan besar bagi saya. Mengapa ibu saya setelah berhubungan dengan Allah, dia habis sholat maghrib saudara. Keluar kata-kata sumpah serapah itu. Sepertinya dia dendam juga dengan ayah saya itu. Dia berpesan, kami jangan menikah seperti ya ayahmu itu. Bagaimana setelah orang berhubungan dengan Allahnya, kok hatinya tidak damai? Itu menjadi PR bagi saya. Kami tidak pulang ke Jakarta, ke Padang. Akhirnya kami tinggal di Jakarta bersama dengan kakak. Waktu itu tinggal di daerah Jakarta Selatan, saudara ya, di Haji Nawi. Bertetangga nggak jauh dari Kos Plus, saudara ya, dari kompleks itu. Nah, ada suatu kali, ada orang Kristen itu ibadah. Ya, ibadah. Ketika saya lewat di depan rumah itu, saya dengar pengkhotbahnya sedang membahas tentang pernikahan. Saya mulai merapat ke situ, saya mengintip, saya dengar. Yang saya dengar waktu itu, dia mengatakan bahwa pernikahan orang percaya itu terjamin. Hanya maut yang bisa memisahkan. Jadi tidak ada perceraian. Saya intip saudara, lalu saya rasanya ingin masuk. Tapi di rumah orang itu ada salib saudara. Di situ saya aduh itu rumah orang kafir rupanya ini. Saya mundur, tetapi saya sudah mendengar firman itu. Ketika saya mulai memikirkan apa yang saya dengar tadi, tapi kelihatan lagi salib tadi. Salib ini orang kafir punya. Tetapi kok ajaran orang kafir itu begitu bagusnya? Itu yang terngiang-ngiang di telinga saya. Sudah saya abaikan karena saya lihat salib itu. Tidak berapa lama saudara, 2 tahun kemudian kalau tidak salah saudara ya. Ayah saya ini memang datang. Ayah saya datang, lalu dia katakan, Yusnita udah nikah saja. Tidak usah mikir-mikir mau kuliah-kuliah segala, itu tidak penting. Saya merasa takut juga saudara. Kakak saya dari Jakarta Selatan pindah ke Jakarta Pusat. Dulu kami tinggal di Jakarta Pusat, tepatnya sekarang ini menjadi Hotel Akasia, saudara. Tetapi apa yang pernah saya dengar itu, sepertinya saya membutuhkan hidup seperti itu tuh. Kalau saya bandingkan dengan ibu saya dipoligami menderita. Tapi ajaran orang kafir ini kok bagus sekali begitu. Di situ saya mulai. Satu kali saya sama adik saya kami berunding berdua. Rasanya nggak kuat juga ya kalau mau tinggal sama ayah, sama keluarga begitu. Nah kita kabur aja. Kita kabur. Nah kemarin adik saya punya pacar, saudara. Dia sudah siap-siap mau kabur. Dia kabur ke Surabaya. Lah tinggal saya. Saya bilang juga, saya sudah cari juga di Keramat Raya itu banyak orang Kristen, orang Ambon, saudara. Saya mau cari orang yang jago berkelahi, saudara. Kalau adik saya itu memang karena dia mencintai, barangkali dia kabur. Kalau saya enggak, saya ingin melampiaskan dendam saya ini.
Saya ingin mendapatkan seorang laki-laki bisa jadi pelindung saya. Kalau nanti saya menikah, ayah saya datang, atau saya berpacaran, ayah saya datang. Kalau dia mau pukul saya mau adu domba. Jadi, bukan adu domba, adu kambing. Ya. Saya mau adu. Saya bilang, saya ingin melampiaskan bagaimana adik saya dipukul, kakak saya dipukulin. Itu membuat saya benar-benar benci dengan ayah saya ini. Saya akan membalas dendam itu. Nah, pendek cerita, saudara, dikenalkan, saya tanya sama teman saya di Keramat Raya itu, ada nggak di sini yang jago berkelahi? Oh banyak, dia bilang. Sini banyak ambon-ambon jago-jago di sini. Yang paling suka berantem deh. Akhirnya dia kenalkanlah saya dengan seorang Nyong Ambon, saudara. Lihat-lihat ganteng juga orang itu. Nah, akhirnya saya mulai mendekati. Pendek cerita, saudara, ndak susah-susah ya nembak orang Ambon itu. Kan saya dulu juga nggak jelek-jelek amat ya. Bana langsing, rambut panjang, ya melenggang-lenggok yang kemari, itu kalau nggak ada ayah, kita kan bebas merdeka, saudara ya. Lalu saya cerita, ada teman saya, bapaknya jahat sekali. Saya cerita gini-gini, hampir dia diperkosa sama bapaknya. Ih, dia bilang itu bapak apa setan itu? Ya gue pikir dia setan kali. Lu berani nggak lawan setan? Bagus sama apa ya, gue nggak takut. Yang bener, kalau ceweknya datang ke kamu, lalu dia ngadu, kamu mau nggak nolong dia? Mau. Nah kalau ceweknya itu gue gimana? Hah? Ya bang. Nah itulah perkenalan pertama saya dengan dia, saudara. Ya, saya ingin melampiaskan dendam saya itu. Akhirnya saya juga siap-siap, saya harus kabur dari rumah. Lalu dibawalah seknya. Saya cerita-cerita, akhir orang tuanya bilang, "Gak apa-apa, kalau Yusnita mau sama Simon, ya nggak apa. Ya Mi, pasti saya nggak disetujui sama ayah saya. Ya nggak apa-apa, kesini aja. Nggak apa-apa, Mami tampung di sini." Nah memanglah saudara ya, ayah saya mana setuju dia. Tapi aneh juga waktu itu, kalau saya ingat-ingat ya waktu itu, saudara ya. Saya punya saudara sepupu tinggal di Tanjung Priuk, saudara. Ya, dia fanatik sekali juga. Tapi saya cerita, saya suka panggil dia Taci, saudara ya. Cici, aduh, saya nggak mau dijodoh-jodohin kalau nikah, Ci. Apa nanti Ci kenalin sama si itu? Nanti setuju. Enggak, Ci. Ini ada nih teman-teman saya. Oh, kamu banyak tuh. Saya ambil foto teman saya yang cowok-cowok nih banyak. Saya jejer, saudara. Cici coba kasih tahu sama ayah. Coba, kan dia itu dukun. Coba lihat mana tuh yang cocok sama saya. Satu kali diadakan pertemuan, enggak pertemuan, saudara. Kalau ayah saya ini datang, saudara suka ngumpul begitu. Lalu dia, dia, dia tanya, dia bilang sama ayah saya, lah si Yusnita ini ternyata ada teman-temannya. Coba deh apa lihat mana nih yang cocok. Dia lihat, entah dia baca-bacain, saya nggak ngerti, saudara. Aduh, udah ini saya, ini. Yang dia tunjuk yang Kristen, saudara, yang Ambon ini. Jadi waktu itu saya udah kasih tahu sama saudara sepupu saya itu Kristen. Tapi Pak, dia itu kafir. Hah? Oh ya, saya ngamuk, dia ambil apa, dia kejar saya, saudara. Sejak itulah saya lari dari rumah itu. Dan saya pergi ke keluarga Simon ini, saudara, dan saya diterima di situ. Gak lama saya dinikahkan di situ. Nah, ayah saya tahu, dia katakan, kalau lari ke situ, mereka juga sudah pecah telur ayam satu, begitu loh, saudara. Ya, artinya saya dicabut dari rumpun, itu dibuang, tidak diakui. Jadi ayah saya itu ya hampir rata-rata lah kalau orang Padang itu, saudara ya, apalagi orang Minang ya, saya punya adat istiadat begitu. Ya, ayah saya, wah, marahnya setengah mati. Sudah nggak usah dicari-cari, sudah. Nah begitu
Akhirnya saya dinikahkan secara catatan sipil. Saya menikah waktu itu tahun 74. Waktu itu boleh dua agama. Ya, saya tidak pernah ingin jadi Kristen, saudara. Tujuan saya hanya itu. Kebenaran secara negara boleh dua agama. Nah, saya bersyukur sekali, alhamdulillah banget itu, saudara. Setelah itu di catatan sipil, lalu maminya mertua saya ini bilang, Yusnita, kalau orang Kristen itu habis nikah itu harus didoakan. Oh, didoakan. Oh ya, enggak apa-apa, Mi, didoakan. Didoakan, tuh masuk ke gereja, saudara. Sudah ada pendeta di situ. Aduh, saya sakit hati melihat salib itu, saudara. Saya bilang, aduh, bukan ayah saya saja yang jahat. Ternyata orang Kristen ini juga penipu, pembohong. Kok bisa-bisa masuk ke gereja, haram-haram ini, nggak bisa. Ini hati saya menggerutu. Tapi pendeta sudah ada di depan saya. Pendeta cerita, lalu dia tumpang tangan, saudara. Aduh, haram najis, kepala saya ini mau kena ini sama orang ini. Aduh, apalagi dia pakai pakaian atributnya itu ada salib di dadanya, saudara. Itu benar hati saya benar sumpah serapah kembali, saudara. Sudah, akhirnya dia tumpang tangan. Dia tumpang tangan, kalau tidak salah saya ingat-ingat dulu pendeta Sapulete, saudara. Nah, dan tidak lama kemudian saya merunduk ke bawah. Dia taruh lagi tangannya ke bawah. Saya nggak mau senggol, saudara. Dia suruh lagi merunduk. Akhirnya saudara mentoklah kepala saya di ubin. Di situ dia doakan. Ya. Apa yang saya dengar beberapa tahun yang lalu itu tentang pernikahan itu, dia doakan dengan mengingatkan saya kembali. Apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali maut yang akan memisahkan. Di situ saya merasa, ya Tuhan, itu bagus juga itu. Tapi kenapa dikafiri ini? Itulah sifat, itulah pikiran orang yang dirasuki oleh dendam kusumat itu, saudara. Yang disebut hati yang pahit itu. Mau cari untung saja, mau beruntung saja. Dia mau hukumnya begitu. Tapi agamanya nggak mau. Mau seenaknya aja. Itulah orang-orang yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan dendam itu. Nah, akhirnya saya sudah masuk ke ranah orang Kristen. Ayah saya tidak pernah mencari saya. Tidak pernah, saudara. Malah dia biarin aja, lakum dinukum waliyadin. Biarin aja. Apalagi dia dengar saya kan agama saya masing-masing. Nah, itu membuat dia mungkin tidak marah, saudara. Tidak terlalu marah begitu. Maka dia biarkan. Nah, sudah berjalanlah dalam perjalanan rumah tangga, saudara. Saya pikir-pikir waktu itu bagaimana saya melihat ibu saya menangis, ibu saya terisak-isak, ya. Ketika ibu saya itu benar-benar menghadapi situasi ayah saya, menikah lagi dengan hati yang penuh dengan kepahitan, hancur hati. Setiap itu terjadi. Dan saya sebagai orang yang baru masuk ke ranah orang-orang Kristen ini yang saya temui, ya yang saya temui waktu itu. Dan yang saya alami, ternyata Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dialami oleh ibu saya kembali mengulanginya. Kalau saya lihat mereka rajin beribadah, bergereja, mengadakan upacara Natal ini dan itu, Paskah, pokoknya tidak ada hari-hari Minggu tuh mereka semua sibuk ke gereja, bahkan melayani di gereja.
Tapi mengapa yang kasih itu tidak muncul di dalam diri mereka? Kalau dia punya kasih, tidak mungkin dia bisa melakukan itu, terutama untuk saya. Yang berselingkuh tetap selingkuh, berjudi, mabuk. Kalau ditegur, marahnya dari, waduh, saya terjebak di dalam suasana seperti itu. Dalam hal ekonomi saya bisa terima, saudara. Saya tidak doyan tempe itu. Menikah pas-pasan. Baru saya juga merasakan namanya pengantin baru ya saudara. Tidur hanya pakai tikar. Tapi karena untuk sebuah dendam, apapun saya terima. Tiga 13 tahun saya menikah, dapat 3 anak. Haram bagi saya akan mengikuti agama dia. Bahkan anak-anak saya. Yang pertama dan yang kedua, ketika mulai masuk sekolah, saya masukkan di pesantren Darun Najah di Jakarta Selatan, di Ulu Jami itu saudara. Saya tinggal di situ. Saya bilang, sudah begini caranya, udah hidup saya tersiksa. Apalagi kalau saya pikir-pikir waktu itu, mulai dari saya belajar ya meneladani ibu saya di dalam melayani keluarga saya. Dalam hal memasak, apapun saya kerjakan sendiri. Biar dia pulang mabuk jam 2 malam, jam 1 malam. Dia itu senang kalau masakan itu hangat-hangat. Jadi saya sudah siapkan semuanya. Saya belajar memberikan yang terbaik. Tetapi tetap saja suami saya lebih memilih tetangga-tetangga, nona-nona yang manis di luar situ. Paling kalau pulang dia mabuk, nanti muntah-muntah. Baru-baru lama-lama ribut setiap hari. Dendam saya tidak terlampiaskan. Akibat dendam itu akhirnya saya mengalami satu kepahitan yang luar biasa. Bertambah saya dendam kepada laki-laki ini. Dan saya merasakan bahwa Allah itu tidak ada. Allah itu bagi saya waktu itu tidak ada berkuasa. Kalau Allah saya itu ada, kenapa dia tidak menolong ibu saya? Dia tidak menolong saya sudah menyembah. Kenapa hidup saya seperti ini? Dan kebencian saya juga terhadap orang Kristen. Yang paling benci banget saya bahwa Yesus itu dikatakan Tuhan. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa Tuhan itu tidak berkuasa untuk mengubah kehidupan suamiku ini? Atau orang-orang yang saya temui itu, saudara. Jadi benar-benar tahun 85 itu, 83 saudara ya. Saya sudah mulai goncang rumah tangga saya. Akhirnya saya kembali ke dunia yang dirintis oleh kakak saya. Kayak dunia drama begitu saudara ya, di TVRI, di TPI. Memang udah cari duit saja, duit yang penting duit. Ya. Kalau dengan duit ini kita dihargai oleh orang.
boleh dikatakan saya menjadi ateis, saudara. Secara pribadi jujur saya mengakui waktu itu, saya tidak percaya adanya Allah. Saya tidak percaya adanya Tuhan Yesus itu. Bagaimana disebut dia Tuhan atau juru selamat? Lah ini kok nggak bisa diselamatkan? Mungkin di luar sana banyak ya yang baik-baik, tapi yang saya temui waktu itu iya begitu. Mereka mabuk, mereka main judi, lalu mereka bilang sama saya, makanya ikut Yesus, Yesus itu Tuhan, Yesus itu juru selamat. Saya bilang udah gila nih orang-orang. Main judi, sering minum mabuk, dia bicara tentang Yesus. Lagi mabuk, dia pergi beribadah. Lalu dia bernyanyi mengaku, oh anak raja. Makanya anak-anak saya sekolah di pesantren. Waktu SD, anak saya yang laki-laki ini, saudara, ya. Anak saya nomor 2 itu. Saya sampai dipanggil sama gurunya di sekolahnya itu. Karena waktu dia mengisi formulir, ya, anak-anak itu waktu itu, apa cita-cita kamu? Dia bilang jadi pendeta. Saya marah setengah mati, saudara. Saya dipanggil sama guru. Gitu. Masa di pesantren lalu dia tulis cita-citanya jadi pendeta. Anak saya yang perempuan, yang pertama itu jilbab itu tidak boleh lepas itu, saudara. Saya sih, saya tidak pernah pakai jilbab, saudara. Jadi dari kecil tuh dia sudah fanatik begitu. Karena saya bilang, lihat tuh, orang kafir, orang Kristen begitu kelakuannya, papa kamu itu lihat. Dan mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, itu kehidupan saya selama 13 tahun. Waktu saya mulai merintis-rintis, tahun 83, ya, saudara ya, itu saya kontrak sama Taspen, sama Perumtel. Saya buat dokumenter itu setengah jam saya siarkan di TVRI. Mulai saya cari uang. Pernah juga saya di TPI itu, saya tidak suka jadi pemain, saudara. Saya kurang bisa berakting, itu saya kurang bisa. Tapi kadang-kadang dipanggil itu, enggak, kamu pernah saya juga jadi pemeran utama gitu di TPI itu berapa episode begitu. Tapi karena kita butuh uang, saudara ya, jadi saya terima. Tetapi cita-cita saya ingin menjadi produser, saudara. Ingin saya membuat film. Itu mulai dari setengah jam, saya ingin 40 menit, nanti sampai 1 jam. Itu ya jenjang karir saya di situ. Nah, disitulah badai persoalan yang tidak bisa dihentikan di dalam rumah tangga saya. Ketika saya mengurus ada satu produksi, saudara ya, waktu itu di Sumatera Barat, kerjasama dengan Pemda tingkat 1, tingkat 2. Waktu saya melahirkan anak saya yang ketiga itu baru umur belum setahun, saudara. Saya bawa itu untuk mengurus ya drama saya itu. Kalau nggak salah dulu judulnya Pesan Bunda. Ya, saya mengangkat cerita tentang kenapa sih wanita Minang itu terkenal sekali membeli laki-laki. Nah, itu saya angkat bahwa tidaklah seburuk apa yang kalian pikirkan. Itu saya mengangkat cerita itu waktu itu. Waktu saya mengurus-ngurus itu, saya bawa anak ini yang umur 7 bulan kalau tidak salah dengan keponakan saya satu. Saya titip, saya mencari lokasi untuk syuting, saudara ya. Kita hunting pakai mobil Pemda. Tiba-tiba saya harus rekaman masuk di Jakarta, masuk studio rekaman. Saya mengikuti drama apalah waktu itu. Nah, saya pulang. Nah, karena tidak dapat tiket pesawat, saudara ya. Jadi saya harus pulang naik bus. Nah, waktu saya pulang sampai di Pulau Gadung itu saya dirampok, saudara ya. Saya ditodong dan diambil semua diambil. Nah, saya akhirnya berapa hari kemudian, 2 hari kemudian setelah rekaman di Jakarta, saya kembali lagi ke Padang. Nah, saya berceritalah dengan Sekda di Sumatera Barat waktu itu. Saya cerita-cerita.
Lalu bapak itu mengatakan, kok terjadi begitu? Iya Pak, saya sudah habis ditodong gini-gini, ini bukti laporan polisinya. Tiba-tiba apa yang hilang diganti oleh bapak itu. Ya. Berapa uang saya, ada kalung saya diambil. Pokoknya diganti. Itu yang membuat suami saya ini cemburu, saudara. Orang berbuat baik sama kita, dia cemburu juga. Cemburu yang nggak pada tempatnya saya lihat. Harusnya kan istri kita ditolong orang, itu membuat dia cemburu. Nah kebenaran, waktu saya pulang dari lokasi itu, saya menginap, nggak di hotel saudara, di rumah saudara saya. Lalu saya diurut di situ, diurut. Lalu tukang urut itu bilang, Ibu nanti besok pagi kalau mandi sama air panas, kalau keluar biru-biru, Ibu ada gejala jantung itu. Nah kebenaran, saya itu mandi dan benar keluar biru-biru di badan saya. Nah waktu saya pulang ke Jakarta, 1 minggu kemudian, malangnya nasib saya ini birunya sisa di dada saya, saudara. Memar begitu. Itu membuat saya sangat tidak berharga di depan suami saya. Selama ini saya bertahan, saya mempertahankan rumah tangga saya dengan kekudusan yang ada, saudara. Tidak mudah bagi saya waktu itu. Bergelut di dunia entertain itu, saudara. Karena dia nggak percaya, kita bawa anak, kita bawa ponakan, kita bawa kalau saya mau, saya bilang, kamu ikut. Lagi syuting tuh ikut. Saya lebih merasa terhormat. Tapi dia tidak mau. Dia sibuk dengan cewek-ceweknya, dia sibuk dengan konco-konconya. Kalau dia mau pergi keluar kota, tiba-tiba dia pergi, entah dia keluar kota atau tidak, atau dia kos dengan siapa di Jakarta, saya harus terima. Tapi waktu itu, pulang dia tuduh saya berselingkuh. Itu membuat Yusnita benar-benar menjadi singa, saudara. Benar-benar saya tidak bisa terima. Karena saya dicaci maki setiap hari. Maaf kata, kadang-kadang kalau saya habis dari TV, dari mana, mulut kasarnya. Aduh, kalau orang Ambon itu, saudara, kayak dua kepribadian. Kok dia baik-baik banget. Tapi ketika dia jahat, lebih jahat dari Herodes, saudara. Saya katakan, ya saya tidak bisa menghindar. Emang ada biru. Saya bilang, pergi, tanya ke Padang. Tanya saudara, saya tahu, saya udah bilang. Saya bilang sama saudara sepupu saya yang sepantaran saya. Saya bilang, pasti saya dituduh yang enggak ini. Ya bilang dong. Suruh telepon saya ke sini. Tapi ya memang sudah nasib saya seperti itu. Di situ saya memberontak, saudara, habis-habisan. Saya sudah bersumpah, dia kata, injak Al-Quran kamu. Dan saya bersumpah, kalau saya sampai melakukan itu, biar terkutuk saya sama anak-anak. Oh, dia bilang, itu enggak Alkitab saya. Injak, dan bersumpah, dan saya bersumpah juga. Tapi tetap dia tidak mempercayai saya. Di situ hilang, di situ saya semakin tidak percaya adanya Allah itu. Saya tidak percaya orang Kristen itu ada Tuhan Yesus. Saya nggak percaya, saudara. Mengapa tidak ada pengampunan begitu? Mengapa bisa memfitnah seperti itu? Seperti tidak ada yang membela saya. Nah, itu yang membuat akhirnya saya benar-benar hanya uang sudah. Saya sudah meniti karir saya. Di situ timbul keberanian saya. Yusnita Tanjung. Bapak saya preman besar, saudara. Di Padang Panjang itu, kalau ada yang pergi ke Padang Panjang, saudara, sampai sekarang saudara sepupu saya masih ada di situ. Kati Basa, itu ayah saya.
Nggak ada, nggak ada sama siapapun. Dia takutnya nggak ada, saudara. Dan saya juga dibesarkan istilahnya sebagian masa remaja saya di Jakarta. Dan besar 13 tahun di tengah-tengah preman Jakarta Pusat ini. Hal berantem apa saya lihat mereka itu sudah biasa. Dan pada saat itu saya habis kesabaran. Benar-benar kalau tidak ada Tuhan di dalam diri kita, tidak ada remnya saudara. Tidak ada yang akan menguasai kita kecuali roh iblis itu. Tenang dan tenang kamu. Saya akan ceraikan kamu. Saya akan ceraikan. Kalau waktu itu saya bayangkan, saya pergi ke pengadilan. Saya sogok dengan uang. Gak lama kemudian surat cerai keluar. Saya ambil, saya lempar ke dia. Nih, ini kan yang kamu mau. Sudah cukup. Nah, sejak itulah saya bergabung kembali dengan keluarga besar saya. Dari Ulu Jami kami pindah lagi ke Jakarta Selatan. Saya numpang di rumah kakak saya yang pakai jilbab, saudara. Ya. Kakak saya di atas saya itu sangat fanatik, saudara. Dia sering pengajian, ya. Kakak saya itu. Kalau adik saya sudah ke Surabaya, ya, kakak saya berdua ada di Jakarta ini yang sudah menikah. Satu polisi suami yang di atas saya itu, kami satu rumah. Saya numpang di situ. Kenapa saya numpang? Ya, saya ingin memproduksi sebuah film yang cukup besar, saudara, bagi saya ya. Kalau di dunia sinetron orang tahu itu, kalau kita dapat job untuk malam minggu, cerita akhir pekan itu, saudara ya, itu sudah termasuk menengah ke atas itu. Jadi saya cari itu, saudara. Saya ngomong-ngomong sama apa kepala bidang dramanya itu, dia bilang oke, yang ini bagus, ini setuju dia. Yang penting ya adalah kita bagi-bagi fee-nya, saudara ya. Bisa bilang saya tidak mau kerja sama, tapi fee-nya nanti saya bagi. Yang penting saya mau jadi produser tunggal. Itu yang sedang saya perjuangkan, saudara. Ya. Orang nggak tahu, saya suka ngumpul di tim, saya ke sana sini. Ya, saya orangnya nggak pernah setengah-setengah. Kalau saya berada di satu tempat, pasti ada tujuan saya di situ. Tapi saya tidak mau cerita karena memang nggak berhasil. Saya berusaha menghubungi sana sini. Pokoknya kalau itu jadi, saudara, 52 episode saya kontrak sama TPI waktu itu. Dan melibatkan 3 provinsi, sedikit-dikitnya 3 provinsi, saudara. Nah, itu yang akan membuat saya kaya itu. Jadi apa-apa yang ada saya jual, saya jual, saya jual. Saya ingin membuat master film itu. Kalau buat master film itu satu saja, saudara, kalau itu sudah sudah berjalan dan bisa diterima oleh pasar dan selanjutnya orang film tahu itu sudah enak ke depannya, saudara. Dan hampir 5-70% artis-artis itu merintis dari bawah, saudara. Dari tukang angkat minuman, tapi mereka gigih-gigih. Nah, saya juga begitu, ingin sampai ke puncak. Tetapi apa yang terjadi waktu itu? Anak saya sudah bercerai bersama dengan kakak saya tinggal, ya bersama dengan kakak saya itu, dia tinggal di atas, saya tinggal di bawah, rumah itu tingkat, saudara. Jadi untuk menghubungi ada satu ya provinsi itu rasanya, aduh, sulit sekali. Udah saya kedukun. Pokoknya kalau dibilang saya berdosa, saudara, selama 3 tahun itu saya benar hidup bergelimang dengan dosa. Menghalalkan segala cara. Dari dukun ke sini, dukun ke sana. Tapi tidak tembus, saudara. Lalu satu malam saya sholat, saya pikir lihat KTP saya, oh saya masih punya agama. Nah gitulah kalau orang udah kepepet baru cari Tuhan kan saudara ya. Nah, itu saya juga begitu. Udah saya sholat. Waktu sholat itu tahajud saudara. Habis itu saya zikir, saya zikir-zikir supaya dimudahkan lah ini kalau saya berangkat ke tempat ke Jawa Barat ini.
Tolong kasih kemudahan dengan segala jampe-jampe yang ada, dengan ditopang lagi ini sholat ini untuk supaya tembus. Ini sudah berjalan berapa bulan, itu biayakan keluarnya luar biasa, saudara. Karena kalau itu gol satu, saudara, saya menentukan pemainnya. Mulai dari papan atas sampai ke papan ke bawah itu saya akan menentukan. Dan anak-anak saya sudah jadikan ya bintang-bintangnya nanti. Saya sudah rencana saya luar biasa. Walaupun saya benci dengan keluarga saya dendam dengan ayah saya, ya dengan siapapun yang menyakiti saya, saudara. Saya dendam setengah mati, saya simpan itu suatu nanti. Gua akan berhasil. Akan saya belikan mereka, saya balas ya dengan kesombongan saya itu yang ada di diri saya waktu itu. Tapi heran saudara, setelah saya baca Alkitab saya yang lama, saya mengaji ya, bukan mengkaji, saudara, mengaji. Saya nggak bisa bahasa Arab tuh nggak bisa. Saudara, banyak ya, kalau orang-orang dari Kedar ini banyak. Apalagi anak kekasih saya sekarang ini ya, Effendi Usman itu, saya sangat luar biasa mengasihinya. Dia bisa pasti. Saya nggak bisa, saudara. Mereka bilang saya salut sama mereka-mereka ya, yang bisa berbahasa Arab. Saya nggak bisa. Saudara. Kalau ngaji-ngaji aja sih bisa, saudara. Tapi nggak tahu saya bahasa Arab itu. Lalu kan ada tafsirannya juga kalau di Al-Quran itu. Di waktu saya benar-benar waktu itu membaca, saudara, dan terbaca oleh saya itu berapa ayat itu, tapi saya kok nggak puas juga. Saat-saat itulah ada suara, sepertinya suara ya. Dia bilang, jangan baca itu. Jangan baca itu, baca yang itu. Baca ada ya suara itu mengarahkan begitu saya lihat, ya itu baca. Saya lihat ada Alkitab, saudara. Ketika saya melihat Alkitab itu, saya oh, saya ambil. Nah, sambil terbuka Yesaya 41 ayat 9 dan 10 itu. Engkau adalah hamba-hambaku yang kupilih dari ujung-ujung bumi. Aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Darah saya rasa tersembur. Saya ingin menang. Tapi ini ada janji. Ada tangan yang akan memegang saya. Saat ini saya butuh pegangan. Itu seperti tersentak saya. Tapi ketika saya lihat itu Alkitab, oh ini punya si kafir, saya lempar, saudara. Nggak. Ini yang udah membuat hidup sengsara. Tetapi ketika saya membaca bersuara, telinga saya kembali mendengar. Karena yang pertama sudah gagal, saudara. Apa yang persatukan Allah tidak bisa dipisah. Ternyata saya bisa berpisah. Itu makin tidak percaya saya. Kalau orang Kristen itu sudah mengerti firman Tuhan, lalu dia bercerai, saya nggak bisa ngerti. Apa benar dia sudah menyatu dengan Tuhan? Atau benar dia terang-terangan melawan itu firman? Kalau yang sudah mengerti, saudara ya. Apapun alasannya. Firman, ya amin, titik. Nggak bisa ditawar-tawar. Maka saya tidak percaya bahwa Alkitab itu asli. Alkitab itu palsu. Kenapa orang-orang ini bisa bercerai? Orang-orang rajin ke gereja. Di dalam ketidakmengertian saya dulu. Saya berpikir seperti itu. Nah, itu sebabnya ketika saya membaca itu, yang kedua ini agak berbeda. Langsung sepertinya ke saya. Gitu. Karena di hati saya ini ada yang kosong, saudara. Bagaimana saya tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah. Hati saya penuh kepahitan, dendam luar biasa. Oh, enggak. Apalagi kalau mulut papa anak-anak itu orang Ambon tuh kalau mulutnya jahat, saudara. Menghina. Siapa yang mau sama kamu? Janda anak 3. Kalau ada yang mau gue pestain. Saya terjebak dalam hal seperti itu. Masa nggak ada yang mau sama saya? Tapi itulah kalau kita tidak punya kekuatan Tuhan. Kita terbawa oleh arus dunia ini. Kita tidak bisa menyerahkan persoalan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau ambil alih, kita mau selesaikan sendiri. Tidak pernah akan selesai, saudara.
Ketika saya benar-benar, ku terngiang saya butuh itu, udah saya lempar, saya ambil lagi Alkitab itu, saya buka, saya cari di mana itu tadi, nggak ketemu-ketemu. Tetapi karena saya membaca bersuara, kedengaran sama kuping saya terngiang-ngiang. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku akan meneguhkan engkau menolongku. Saya butuh pertolongan, saya butuh pertolongan. Setiap hari akhirnya saya pinggirkan skenario saya, naskah-naskah yang ada. Saya sering menyusun-nyusun pemain, saudara. Saya mulai membaca Alkitab itu. Dan mulai saya memperbanding-bandingkan. Tidak ada orang yang memaksa saya untuk masuk Kristen. Tidak ada, saudara. Cari, dan saya mencari. Dan saya mendapat. Saya mendapat jawabannya. Ketika saya benar-benar. Waktu itu saya duduk bersimpuh. Saya berlutut. Saya bilang, kenapa ya orang Kristen itu yang saya dengar. Kalau dia berdoa, dia memanggil Allah itu Bapa. Lalu saya renungkan itu. Oh iya, hubungan Bapa dengan anak itu dekat sekali. Oh iya, memanggil Bapa statusnya itu Bapa. Jadi kita ini anak. Saya mulai duduk bersimpuh, saya berlutut. Mulai saya berdoa dengan penuh harap, penuh kerinduan, takut-takut berani. Saya memanggil Allah itu Bapa yang di surga. Saat itu ada yang gugur di dalam dada saya, di dalam hati saya. Sepertinya ada yang masuk dan ada yang keluar, saudara. Tiba-tiba saya menangis, saya menangis, saya menangis. Saya berguling-guling dan saya katakan, tolong saya Tuhan. Lalu saya duduk kembali. Tiba-tiba saya melihat seperti ada lemari plastik. Sepertinya ya saudara, tidak ada lemari plastik itu di kamar saya sepertinya. Seret terbuka gitu. Ada kehidupan yang damai di situ. Lalu di hati saya, Tuhan saya pengen hidup seperti itu. Saya pengen kedamaian itu. Lalu sepertinya ya saudara, ada cahaya tiba-tiba ada di dekat saya. Dia bilang, minta, apa yang kamu mau minta? Yang keluar dari mulut saya waktu. Padahal saya kan ingin menerobos ya saudara, pejabat-pejabat, berapa pejabat itu untuk sponsor film saya. Tapi yang keluar dari mulut saya waktu itu, selamatkan saya Tuhan. Selamatkan saya Tuhan. Tiba-tiba itu hilang. Saudara. Saya sadar. Saudara. Tapi terbayang saya. Ada kehidupan yang lain. Selain di dunia ini. Yang damai. Saya pengen seperti itu. Nah sejak itu. Ya, saya merasakan ada jamaah. Ada yang kosong. Ada kamar yang kosong di hati saya yang sampai saya tidak percaya Tuhan. Tidak percaya, kalau orang Islam kan Allah, kalau kita kan Tuhan ya saudara ya, orang Kristen Tuhan. Saya lebih tepatnya begitu saja ya. Karena saya jadi penginjil ini bukan saja di darat saudara ya. 16 tahun saya menginjil lewat radio saudara ya. Lewat udara itu memang agak sulit juga saudara ya. Waktu itu Yusnita Tanjung ini ada di darat. Jadi Tuhan kasih pelayanan saya itu lewat udara saudara, 16 tahun saudara ya. Saya sering memakai Tuhan saudara. Kalau Allah itu saudara huruf besar semua, dengan Allah ada huruf kecil. Kalau dalam kita audio saja saudara, kalau suara saja itu memang sulit membedakannya di Alkitab itu. Nah, akhirnya saya memakai kata lebih tepat ya, kan ada di kamus kita juga ya, di Alkitab Tuhan, saya lebih cenderung Tuhan. Karena juga ada ya, itu suatu alasan bagi saya memakai kata Tuhan itu lebih tepatnya untuk saya. Karena asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada Allah selain, berarti ada Tuhan selain Allah. Saya balik saja, tidak ada Allah selain Tuhan. Itu saya saudara ketika saya memakai kata Tuhan itu, karena itu lebih tepat bagi saya untuk pekerjaan saya sebagai penginjil, saudara. Waktu itu saya benar-benar ya, merasakan bahwa Tuhan itu masuk ke hati saya.
dan ada yang gugur. Ketika ada yang gugur tuh mulai, saudara. Mulai saya ini menyadari, Yusnita Tanjung tidak ada apa-apa. Kau bukan siapa-siapa. Kau seonggok tanah. Kalau kau hidup, itu karena Tuhan menghidupkan kamu. Orang yang penuh dengan dosa, saya kata saya yang paling berdosa. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Dan saya merasa ringan. Mulailah saya membaca Alkitab itu. Saya ingin tahu, ingin tahu. Lalu saya katakan saya butuh pembimbing. Siapa ini? Udah sekitar hampir 1 bulan saudara ya. Saya membaca, saya kerindu. Saya suka renung-renung sendiri. Oh iya ya. Ketika saya suka mengajarkan ke orang-orang. Jangan baca-baca Alkitab saja. Kalau kau tidak ada kerinduan untuk ingin tahu siapa Tuhan. Karena ketika kita ingin, mau tahu, maka Tuhan akan memberi tahu. Karena banyak orang baca Alkitab, udah tamat kata dari kitab Kejadian sampai ke Wahyu berkali-kali, hidupnya nggak pernah berubah, karakternya nggak pernah berubah, saudara. Tapi ketika kita merindukan, baca Alkitab itu dengan kerinduan, buat Tuhan sedang berbicara dengan kita. Apa yang Dia katakan, lakukan saja. Lakukan saja. Itu yang terpenting, saudara. Jadi mulai, saya merenungkan itu. Saya harus melakukan itu. Wah begini. Tapi saya butuh pembimbing. Akhirnya Tuhan, ya semua sudah terjual. Saya sudah tidak lagi ke TPI, ke Taman Ismail, ke TVRI. Sementara uang tidak ada. Itu juga saya hutang karena biaya produksi itu mahal, saudara. Kalau sekarang nih 2M sampai 3M lah untuk memproduksi satu master film itu. Karena itu hutang kiri kanan nanti kan dibayar, saudara ya. Kalau itu sudah selesai, aduh untungnya sangat luar biasa, saudara. Orang kalau sudah memproduksi itu, aduh kayak Raffi Ahmad itu, saudara, kan mulai dari nol juga dari kecil dia dulu. Itu dunia itu benar-benar surga, dunia itu di situ. Tapi untuk merintis tuh hampir semua orang, saudara. Ngos-ngosan dulu. Saya hutang banyak untuk biaya operasional kan, saudara ya. Untuk mau hunting di sini, situ sini kan 3 provinsi ya yang akan kita pakai lokasi-lokasi. Nah, di situ saya merasakan bahwa saya butuh pembimbing. Akhirnya Tuhan, saya tanya, kemana ini saya? Dan Tuhan tuntun saya ke Bapak Pendeta KM Yusuf Roni. Lalu saya ceritakan semuanya. Pak Yusuf Roni hanya mengatakan kepada saya waktu itu, dia katakan, Yusnita, Bapak tanya sekarang ini. Hanya satu Bapak tanya dulu. Percayakah kamu bahwa Yesus itu juru selamat? Saya jawab, percaya Pak, cukup. Jangan banyak-banyak dulu, itu dulu. Benar, pertama-tama kita harus percaya dulu kepada Tuhan Yesus itu. Itu disebut iman, saudara. Dan di situ saya merasakan mendapat orang yang tepat untuk saya. Akhirnya saya pulang, dan saya baca-baca. Saudara, saya lagi baca-baca, datanglah mengintip-intip nih kakak saya yang fanatik itu, namanya Rita, saudara. Dia bilang, loh, kok kamu itu nggak keluar-luar, kok diam-diam di kamar aja, ada apa ini? Enggak, saya ambil naskah saya lagi persiapan ini, lagi atur-atur pemain. Tiba-tiba dia lihat Alkitab, saudara. Dia bilang, kamu ini, waduh, dia marah setengah mati. Kamu jadi kafir. Kamu mau ikut Kristen, ini. Enggak, Kak, lihat deh Kak di ini nih. Oh, saya udah tahu itu. Jangan kamu. Mungkin itu dia mulai trompet ya ke ayah saya, ke keluarga saya yang lain. Akhirnya satu kali ayah saya datang, diam-diam dia bawa saya ke kamar saya. Dia marah setengah mati. Anak setan kau ini ya. Dia bilang begitu.
Hmm. Dia bilang begitu, anak setan kok ini ya, kok begitu. Kalau benar-benar kamu mau jadi Kristen, mau ikut jadi Kristen itu, kenapa nggak waktu kamu menikah sama si Ambon itu kamu jadi Kristen? Kenapa sekarang? Saya bunuh kamu nanti, habisi aja. Di situ saya merasakan Bapak Ibu, ini Tuhan yang jadi saksi. Nggak ada saya benci sama ayah saya. Kalau saya dengar suaranya aja kalau udah marah-marah, aduh tunggu loh. Gue kaplok lu sama duit nanti. Nah, macam-macam dendam saya itu. Tapi waktu itu benar dari hati saya, Tuhan selamatkan juga ayah saya ini. Lihat matanya berapi-api itu saudara. Di situ saya merasakan ada sesuatu perubahan terjadi dalam diri saya. Kebencian saya, dendam saya tadi, kemana itu? Kemana roh itu? Ketika kita benar-benar menerima sang firman itu, yang selamanya yang duduk di bangku kerajaan di hati kita, dia adalah aku, dan ditunggangi oleh roh setan itu. Tapi ketika firman itu kita izinkan masuk ke dalam hati kita, firman itu berkuasa. Dan dia bisa menggeser siapapun di hati kita jika kita memberikan hati kita ini kepada dia sepenuhnya. Itu saya, karena pada malam saya memanggil dia Bapa itu, terjadi peralihan terasa. Saya nggak mau lagi memikirkan, ini apa pekerjaan saya ini menyita waktu, saudara. Itu bisa geser. Kerinduan saya ingin mengenal dia lebih dalam. Lebih dalam lagi. Itulah awal penderitaan saya ketika saya menerima Yesus. Di tengah-tengah keluarga besar saya. Saya tidak keluar dari situ. Saya tidak lari. Saya harus menjadi terang di tempat yang gelap itu. Di situ saya merasakan, saya tidak akan pergi. Sekalipun ayah saya mau membunuh saya. Siapapun keluarga saya akan menganiaya saya. Tidak akan pergi. Mengapa? Saya sudah bertemu dengan juru selamat yang bisa menyelamatkan saya itu. Keyakinan saya timbul. Akhirnya saya mengambil keputusan ikut katekisasi. Waktu saya mau dibaptis, saudara. Diam-diam saya mengasih anak-anak saya makan. Saya tidak ada uang. Saya mulai jual pakaian. Apa saja yang bisa saya jadikan uang. Saya paling sombong, manusia sombong, saudara. Saya tidak bisa makan di warteg itu, nggak bisa, saudara. Tapi ketika Tuhan mengubah saya, restoran yang termewah bagi saya, dengan ekonomi saya seperti itu, warteg adalah makanan favorit saya. Yang kadang saya beli tempenya satu, nasinya banyak, agar anak-anak saya makan. Menjelang saya mau dibaptis, saya udah alami itu. Waktu saya mulai percaya, saya alami itu. Akhirnya waktu mau dibaptis, entah kenapa Pak Yusuf Roni ini kalau baptis jauh-jauh saudara di Ancol, itu pakai ongkos. Saya tidak punya dana. Tapi di situ saya merasakan, saya baru mau mendekat dan ingin melekat dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Dia menolong tepat pada waktu. Dan saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Pada waktu itu, saya sudah berpikir hari Senin mau dibaptis. Tanggal 6 Desember 1989. Saya bilang, aduh, bagaimana ini? Tiba-tiba datang teman saya hari Minggu sore. Dia bilang, ini naskah kamu di ACC, di TV. Kenapa nggak produksi? Produksi aja. Saya bawa dia ke kamar saya. Saya bilang, sini. Dia lihat Alkitab. Buku-buku rohani ada di meja saya. Dia kaget setengah mati. Lo mau jadi kafir lo? Silakan anak dengar dulu. Ini naskah. Naskah ini bukan saja bisa membawa kita ya sukses di dunia. Tapi naskah ini bisa membawa kita ke surga. Wah, udah gila, udah stop.
Saya kabarkan, dia bilang sudah cukup Yusnita. Sekarang saya hanya soal naskah ini. Saya bilang itu naskah saya. Gimana? Iya, udah saya bilang kamu produksi saja. Lalu nanti mengatur pemain, terserah lu mau atur siapa aja. Yang penting uang naskahnya sini. Ya dia kasihlah DP-nya saudara. Dengan DP itu saya bisa berangkat ke Ancol. Saya bersuka cita. Ketika saya dibaptis di Tenggelam, air memang tetap air saudara. Tetapi ketaatan kita kepada Sang Firman itu mengubah paradigma kita. Ketika ditenggelamkan itu, saya mendengar. Yang lama dikubur, semuanya dikubur, bangkit kamu, hidup baru. Dan saya memang merasakan ada sesuatu yang baru. Saya pulang dengan sukacita. Saya yakin dan percaya saat itu saya menerima apa yang diberikan oleh Yesus. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Bukan dititip saudara. Tapi dia berikan untuk orang yang percaya kepada dia. Bayangkan saya akan menghadapi maut kalau ayah saya benar mau membunuh saya. Keluarga saya benci, semuanya menjadi benci. Tapi seperti Maria, ketika benar-benar dia menghadapi proses Sang Firman itu tinggal di dalam hati, di dalam rahimnya. Ketakutannya itu berubah menjadi sukacita. Lukas pasal 1 ayat 46 dikatakan, bersorak-sorai jiwanya karena Allah adalah juru selamat. Duka cita diganti dengan sukacita. Terang saja orang bilang saya gila. Emang udah gila nih orang. Sukacita. Udah hidup kere, miskin. Udah begitu, Ibu. Saya dapat penyakit kelenjar getah bening. Meringkal di leher saya ini. Benar-benar kalau dia lagi kumat itu seperti ketarik urat-urat itu. Kayak mau mati saya rasa. Saya pulang dibaptis. Di situ saya melihat pembelaan Tuhan. Tidak ada yang bersuara. Hanya terdiam semuanya. Cuman ayah saya kembali memanggil saya. Dia masuk ke kamar. Cukup aja lu yang jadi kafir setan. Cukup lu aja. Gak ada ya lu kabar-kabarkan lu bawa keluarga yang lain. Saya tidak benci. Saya tidak dendam, saudara. Tuhan mengubah hati saya. Tetap dalam hati saya selamatkan keluarga saya, Tuhan. Supaya mereka juga merasakan apa yang saya rasakan. Damai sejahtera itu. Di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Di tengah-tengah ketidakpastian di dunia ini. Saya memiliki janji yang pasti dari Tuhan Yesus. Nah, diam-diam saya tetap ke gereja. Tetap saya terus-terus. Saya bersyukur mendapat Bapak rohani. Ya. Kalau dia mengupas tentang firman itu, saudara. Dia kupas. Ya. Satu kali kita mendengar khotbahnya, saya kenyang rasanya 1 bulan, saudara. Apalagi waktu itu dikhususkan pendalaman Alkitab khusus mentan-mentan Kedar itu. Pak Yusuf Roni terbeban sekali dengan mentan-mentan Kedar. Dan kami, ya, mungkin berapa SKS itulah saudara ya kalau kuliah. Kita bisa interaksi, tanya jawab. Saya punya modal yang kuat. Gitu. Dan saya tahu bahwa iblis tidak akan pernah tinggal diam. Dan saya akhirnya sudah yakin bulat. Dan saya sudah mengerti sesuai ya kemampuan saya waktu itu untuk menangkap pesan-pesan Tuhan. Saya masuk ke gereja apa saja saya masuk, saudara. Ke Katolik saya masuk, Protestan saya masuk. Pokoknya asal ada gereja saya masuk. Kalau pulang itu, aduh firmannya apa? Mulai saya baca lagi Alkitab. Haus dan lapar akan firman itu. Sungguh luar biasa. Padahal kadang-kadang saya naik bis nggak ada ongkos. Dan kebenaran waktu itu, saya nggak ketemu tuh orang Kristen yang baik-baik gitu, saudara. Belum ketemu waktu itu. Tuhan masih izinkan saya seperti itu.
Ya, Bu Yusnita. Halo, Bu Yusnita. Suaranya bisa dengar, Ibu? Bu Yusnita. Ya, teman-teman sabar ya. Ini suaranya lagi terganggu. Suaranya hilang, kita coba lagi hubungkan kembali ya. Sebuah perjalanan hidup yang sangat dahsyat. Bagaimana Tuhan menyelamatkan seseorang dengan caranya yang begitu ajaib. Pada waktu Tuhan Yesus hadir di dalam hidup seseorang, semua kegelapan sirna, semua kebencian, dendam, amarah, sakit hati, hilang dengan seketika. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup mengubahkan hati manusia. Keangkuhan hidup, karena kita mengatakan, tadi Bu Yusnita mengatakan bahwa tujuan hidupnya adalah untuk mencapai kesuksesan secara duniawi, agar beliau bisa membalas dendamnya kepada semua orang yang pernah menyakiti dia. Itu sebabnya Bu Yusnita sangat konsen dengan pekerjaan yang ditekuni pada waktu itu, ingin menjadi produser yang sukses. Dan disitulah Tuhan Yesus datang dengan kasih-Nya, mengubahkan seorang yang hidup di dalam kehancuran, hidup di dalam kepalsuan, karena tujuan-tujuan yang tidak jelas, hanya ingin menyombongkan diri, ingin hidup di dalam keangkuhan, hidup ingin balas dendam, hidup ingin melampiaskan semua hal-hal yang selama ini mungkin dianggap menyakitkan hatinya. Sungguh Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang dapat mengubahkan hidup manusia. Dan pada malam hari ini kita coba kembali. Ibu Yusnita, bisa dengar saya? Bu Halo? Yusnita? Ya? Halo? Ya, Iya, ya. Pak. Ibu Yusnita lagi terima telepon ya, Bu? Lagi terima telepon ya, Bu? Ya, sebentar ya teman-teman, ini terputus. Ya, kita akan sambungkan lagi. Ya, Tuhan Yesus sungguh membuat saya sebagai hamba Tuhan sangat terkagum-kagum dengan karya Tuhan. Dari berbagai-bagai narasumber dengan kondisi yang berbeda-beda, dan cara Tuhan adalah melampaui dimensi, kondisi, dan apapun yang dimiliki atau yang dialami oleh setiap manusia. Karena Tuhan jauh lebih daripada itu. Tuhan sanggup melewati batas dimensi apapun, kekerasan hati manusia, bahkan penolakan, kebencian, kemarahan, dan semua keburukan yang ada di dalam hidup manusia. Pada waktu Tuhan Yesus hadir, pada waktu Tuhan Yesus masuk di dalam hidupnya, maka terjadi hal yang supranatural, terjadi suatu perubahan yang luar biasa, sehingga Ibu Yusnita ya mengalami mujizat yang luar biasa, mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Teman-teman, tolong jangan masuk dulu ya. Kita lagi coba hubungkan ke Bu Yusnita supaya Bu Yusnita bisa masuk dulu ya. Tolong teman-teman ditahan dulu, yang mau masuk jangan masuk dulu ya. Supaya tidak benturan, tidak bentrokan ya. Karena kalau benturan maka semuanya jadi sulit masuknya nanti. Tolong kita kasih kesempatan kepada narasumber untuk bisa masuk kembali. Tolong teman-teman jangan masuk dulu ya. Tahan dulu sebentar ya, mohon pengertiannya. Ya, Bu Yusnita, kita upayakan bisa masuk lebih dahulu. Nanti setelah beliau masuk, nanti baru teman-teman bisa masuk. Oke, tolong tahan dulu ya teman-teman ya, karena kalau padat berbenturan nanti akan jadi sulit masuknya narasumber. Kita nanti acara ini tidak akan maksimal kalau narasumber tidak masuk. Oke, ini kita coba sambungkan kembali Ibu Yusnita. Ya, sabar ya teman-teman ya.
Memang jaringan kadang-kadang tidak stabil. Oke, Bu Yusnita. Bisa dengar, Bu? Ibu? Halo? Tombol suaranya diaktifkan, Ibu? Halo? Bisa dengar? Ibu Yusnita bisa dengar suara saya? Ya. Bu Yusnita? Apakah Ibu sudah menggunakan handset, Ibu? Ibu Yusnita? Iya Pak Yusuf. Ya, sabar ya. Iya. Halo? Ibu? Bisa Bisa dengar? Pak. Bisa. Ya, handsetnya sudah dipasang, Ibu, handsetnya? Sudah Handsetnya Pak, sudah cuman dipasang? kurang jelas ya. Halo? Oh, apa dicabut dulu handsetnya baru dicolok lagi? Halo? Iya, Iya. iya Pak. Gimana Ibu bisa Kok dengar? suaranya treble gitu ya? Oke, luar biasa. Kenapa Bu? Menggema apa dubbing apa Bu suaranya? Kayak dua gitu tuh, kayak gini tuh. Ya, feedbacknya. Kayak dua suaranya. Ya, Coba dicabut lagi Bu, baru dipasang lagi Bu. Cabut lagi baru pasang lagi Bu. Cabut lagi Bu. Bisa dengar Ibu? ya sama Pak, kayak yang tadi. Halo? Halo? Masih sama ya? Hmm. Atau handsetnya dilepas aja Bu. Handsetnya dilepas aja, dicabut aja Bu. Nggak usah pakai handset, dicoba dulu. Dilepas aja handsetnya. Handsetnya dilepas aja, dicabut dari ini, dari handphonenya dicabut Bu. Halo? Bisa dengar Ibu? Ya, terputus teman-teman ya, sabar ya. Oke, kita sambungkan kembali nih. Ya, ya mau masuk tolong tahan dulu ya, supaya kita terhubung kembali dulu dengan narasumber. Ibu Yusnita bisa masuk, kemudian nanti baru Anda teman-teman bisa nyusul ya. Tolong yang mau masuk tahan dulu ya, supaya terhubung kembali dulu dengan narasumber. Karena kalau masuk bersamaan, takutnya nanti malah tidak bisa masuk semuanya. Karena jaringan padat. Oke, kita lagi coba ini, upayakan supaya tersambung kembali. Ya, ya sabar ya teman-teman ya. Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat ajaib, Tuhan yang sangat berkuasa. Ya mungkin keluar dulu ya, Ibu Yusnita baru masuk lagi. Ya, sesuatu yang begitu ajaib, ya, sesuatu yang begitu sempurna. Betapa sukacitanya manusia jika berjumpa dengan keselamatan. Betapa sukacitanya manusia jika mengalami Tuhan secara nyata. Dan itu yang terjadi dengan seorang Yusnita Tanjung. Mengalami karya yang sangat-sangat luar biasa. Begitu Tuhan Yesus hadir di dalam hidupnya, semuanya berubah. Cara pandangnya berubah, cara berpikirnya berubah, hatinya berubah, perasaannya berubah, emosinya berubah. Ya, Ibu bisa dengar? Ya, Halo, Pak. Ibu bisa Bisa dengar? Pak. Ya, 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 ya. Oke Ibu, luar biasa sekali kesaksian Ibu ya.
Ibu bisa dengar saya? Iya, tapi nggak jelas nih Pak suaranya. Iya, ini. Apa pakai ini lagi ya? Halo, ya sebentar ya teman-teman ya, kita lagi upayakan dulu Coba, ya. coba. Bisa bisa dengar Ibu? Halo? Iya. Iya, Ibu bisa dengar bisa Pak. saya? Bi- Oke, oke, oke. iya Pak. Oke. Ya, Iya sudah sudah Pak. jelas ya, Bu? Oke, luar Amin, biasa. Tuhan amin, Yesus baik, amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus Amin, ajaib. Saya kagum sekali, Bu, karya Tuhan Yesus di dalam hidup Ibu. amin Pak. Ya, Tuhan Yesus, saya sampai begitu larut dan sangat terpesona bagaimana Tuhan Yesus setiap datang kepada manusia dengan cara yang sangat-sangat di luar nalar kita ya. Tuhan yang begitu baik, yang mampu melewati batasan apapun, Amin. sehingga semua berubah di dalam Ibu Yusnita. Bahkan sampai keinginannya untuk menjadi sukses di tengah dunia pun itu berubah haluan. Karena yang terpenting adalah berjumpa dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus itu segala-galanya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang merupakan harta kekayaan bagi manusia itu sendiri. Amin. Ya, oke teman-teman, ini banyak usulan untuk supaya kesaksiannya dilanjutkan dulu. Saya tadi sempat berpikir kalau waktunya ini supaya efisien karena narasumber ini memang punya kesaksian yang sangat luar biasa dan kemarin waktu saya diskusi sama beliau saja bisa berjam-jam ya. Oke, kalau memang banyak yang usul untuk dilanjutkan kesaksiannya, oke Ibu dilanjutkan aja dulu Bu. Nanti habis itu baru kita ini. Baru kita diskusi, Bu. Silakan, Bu, dilanjutin Oh, dulu sedikit, Bu. Ya, ya, silakan, Ibu. oh iya ya. Jadi ya seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana saya akhirnya terima Yesus di tengah-tengah keluarga besar saya. Ya, nah di situ awal dari penderitaan saya sebagai anak Tuhan yang disebut pikul salib, saya belajar memikul salib itu. Tetapi kelebihannya, mengapa saya bisa mengampuni? Karena terlebih dahulu Tuhan Yesus sudah mengampuni saya. Kalau kita sudah diampuni, maka dosa-dosa kita itu dihapus oleh darah Yesus itu. Dan kita dikatakan kita lahir baru, hidup baru. Tentu saja harus dengan pemikiran baru. Nah, itulah yang saya pakai ketika saya sudah uh, uh, lolos dari eksekusi ayah saya tadi ya. Dan saya mengabarkan berita ini ke keluarga saya. Tapi keluarga saya tentu saja menolak ya Bapak Ibu, tetapi di situ saya merasakan bagaimana perubahan itu mulai terjadi ya, tidak juga seperti membalikan telapak tangan. Ya, bagaimana saya harus berperang dengan diri saya ketika saya dihina, dicaci, dimaki, apalagi ketika saya juga dapat penyakit kelenjar getah bening itu, ya, sampai mereka mengatakan, "Mana Tuhan kamu?" Ya, udah dikutuk sama ayah. "Mana Tuhan kamu? Katanya bisa menyembuhkan. Kok lu miskin, melarat? Sakit penyakitmu nggak diangkat." Tetapi di situ saya percaya sekali bahwa hikmat Tuhan itu diberikan kepada saya untuk menjawab. Dan memang saya begitu. Saya katakan bagi saya, disembuhkan tidak disembuhkan, saya tetap memuji Yesus sebagai juru selamat saya. Dia adalah Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan saya. Bagi saya tidak penting mujizat itu lagi. Tidak penting saya mencari-cari mujizat itu. Yang saya cari sekarang adalah wajah Tuhan itu, hadirat Tuhan itu. Yaitu sumber dari mujizat itu. Karena kalau kita sudah bertemu dengan sumber mujizat itu, otomatislah mujizat-mujizat itu menjadi bagian kita. Tidak perlu. Tetapi banyak orang mencari mujizatnya itu tidak salah juga, hak saudara ya. Tapi kalau saya tidak, saya cari sumbernya. Saya mau kenal secara pribadi, saya mau tinggal. Dan itu membuat saya kuat. Saya mampu ya untuk melanjutkan hidup ini. Dengan hidup yang baru, saya tinggalkan semua pekerjaan saya. Yang menjanjikan saya akan benar-benar ya akan menikmati dunia ini. Surga dunia ini dengan uang bisa kita nikmati.
Tetapi karena Tuhan, karena saya mau memuliakan Tuhan dalam hidup saya, rasa syukur saya tinggalkan itu semua. Dan saya berbalik 180 derajat. Dan saya siapkan, saya katakan, Tuhan, saya ingin menjadi alat-Mu. Manusia yang berdosa, yang tidak ada apa-apanya ini. Kalau ada orang yang paling bodoh, tentang saya yang paling bodoh. Ada orang berdosa, saya paling berdosa. Tapi Engkau memilih saya. Engkau menyelamatkan saya. Rasa syukur saya dengan apa saya balas. Saya mengembalikan hidup saya kepada Sang Pemilik itu. Dan pengajaran dari Yesus ini, ya memang panggilan saya penginjil barangkali saudara ya. Karena benar amanah agung itu, pergi jadikan semua bangsa ini muridku. Kisah Rasul 1 ayat 8, jika ya, roh itu turun atas kamu, dia akan memberi kamu kuasa untuk menjadi saksinya. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itu saya pegang ayat itu. Dan saya kata, Tuhan, saya ingin menjadi saksinya Tuhan. Manusia yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Saya ingin kakak saya bisa melihat Engkau. Adik saya, keluarga saya, satu orang diselamatkan, saya isi rumah. Saya ingin menggenapi firman itu. Kalau menjadi gembala sudah banyak gembala besar. Mau jadi guru sudah banyak guru-guru, pakar-pakar sampai ke tinggi selangit sampai lupa dia injak bumi. Ada tuh guru-guru teologi, ada segala dosen rektor sudah banyak bertebaran di mana-mana. Tetapi untuk ayat ini saya rindu satu orang diselamatkan, maka saya isi rumah. Dan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu, ya, dari 5 saya bersaudara, puji nama Tuhan. 4 keluarga saya, karena kakak saya yang tertua perempuan meninggal saudara ya. Tapi yang 4 ini, terima Yesus dengan keluarganya. Terima Yesus sebagai juru selamat. Ayah saya yang mau membunuh saya itu, pada satu kali dia katakan ke saya itu, kamu ini pasti dibujuk-bujuk sama orang Kristen. Dikasih ini dan itu. Dia buktikan, saudara, berapa tahun dia buktikan. Ada orang yang memberi saya apa-apa. Ada juga kadang-kala dia mendengar bagaimana. Ya, saya ingin sekali. Ya, waktu saya ditekan sama ayah saya luar biasa, keluarga semua membenci saya. Saya lari ke satu, boleh dikatakan satu organisasi yang besar, saudara. Saya ingin tinggal di dalam gereja itu, di asrama itu. Supaya saya terlepas dulu dari keluarga besar saya ini. Saya ingin tahu isi Alkitab ini. Saya datang ke sekolah Alkitab itu, saya katakan tolong saya. Saya mau tinggal di sini belajar tentang firman ini. Saya jual TV saya 14 inch, saya pergi ke Bandung, saudara. Saya tinggalkan anak-anak saya, dan saya katakan suatu kali, ya, saya mau bawa anak-anak saya semuanya ini kepada Tuhan. Tapi saya harus mengetahui dulu tentang firman Tuhan ini. Saya harus menguasai dulu tentang Yesus ini. Yesus yang saya benci dulu, yang saya katakan manusia, ternyata dia adalah Tuhan, menciptakan langit, laut beserta isi ini. Firman itu yang menciptakan. Tanpa firman, segala sesuatu tidak ada yang terjadi. Firman itu menjadi manusia. Yang kita kenal, yang saya kenal, namanya Yesus. Menjadi role modelnya Tuhan. Ya, itu saya bilang, aduh Tuhan, saya pengen belajar lebih dalam. Tapi apa yang saya alami? Tidak semua orang Kristen punya kasih, saudara. Tidak semua orang Kristen itu mempraktikkan firman itu. Mereka hanya bisa berkhotbah, mengumpulkan kekayaan dengan luar biasa. Saya saksinya. Dan Tuhan juga menjadi saksinya malam hari ini. Saya datang ke sana memohon seperti pengemis. Saya katakan anak-anak saya kecil, saudara umur 5-6 tahun itu. Saya katakan tolong, saya mau sembunyi dulu dari keluarga. Saya bawa anak saya yang kecil ini tinggal di sini. Sini ada panti asuhan, ada asrama, ada sekolah Alkitab, ada rumah sakit. Pokoknya organisasi ini cukup sukses, saudara, saya lihat. Pendek cerita, saudara, 4 jam saya di situ bolak-balik, segelas air minum saja tidak keluar, saudara. Sampai dia katakan, ibu kalau di sini tidak bisa bawa anak. Saya bilang di sini kan ada panti asuhan,
Anak saya titip dulu deh di panti asuhan itu. Oh, kalau di panti asuhan ini, ibu mau taruh anak, ibu harus bikin surat pernyataan. Ibu menyerahkan anak ini ke panti. Mana tahu nanti ada yang mengadopsi. Ya Tuhan, haruskah saya menyerahkan anak? Begini yang harus saya hadapi orang ini. Kok begini? Saya berpikir luar biasa. Hampir-hampir saya mundur, saudara, mengikut Yesus. Melihat karakter orang-orang menjadi sandungan ini. Saya datang dengan penuh harapan. Karena kalau bicara di mimbar, mereka di organisasi berbicara tentang kasih itu. Saya katakan, kalau enggak begini, titip anak itu, kalau titip aja mesti bayar. Saya enggak ada uang, Bu. Saya enggak ada uang, Bu. Bagaimana kalau saya di sini, selama saya belajar di sini, enggak usah formal, yang penting saya jauh aja dari keluarga saya. Saya jadi tukang cuci di sini. Berapa gaji saya biarlah untuk anak saya di sini. Tapi tetap mereka, wah ini dari Sumatera Barat, orangnya galak-galak. Ada saja saudara, 4 jam saudara. Maaf saya katakan, itu kenapa orang sampai kembali murtad saudara? Kembali. Kadang-kadang perlakuan hamba Tuhan. Kami kadang-kadang yang sungguh-sungguh ini. Kalau kalian bilang juga kesaksian, ada palsu tanggung jawab kalian sama Tuhan itu. Hari lepas hari, bertahun kami melewati penderitaan itu. Ingin mencari persaudaraan di dalam Kristus ini. Tapi sulit kami dapatkan. Bisa orang perlakukan. Banyak hamba Tuhan itu dendam dulu dia disakitin orang, sekarang dia menyakiti orang banyak, saudara. Secara rohani saya temukan itu. Saya mau saya jadi tukang cuci di situ. Tetap saja. Maka benarlah ya di hari penghakiman terakhir. Matius pasal 25. Kamu tidak memberi aku minum, aku lapar. Engkau tidak beri aku makan. Kata Yesus. Dan itu saya alami. Akhirnya pendek cerita 4 jam itu mereka tolak. Sepanjang jalan itu hujan lebat. Saya berlari seperti orang gila di situ. Saya berteriak, di mana kau Tuhan Yesus? Di mana? Kenapa harapan saya kandas di organisasi rohani yang sangat katanya rohani ini? Begitu saya pulang, saudara, ke Jakarta kembali, saya merenung, tetapi hati saya sudah tertambat kepada Tuhan Yesus itu. Dan akhirnya saya katakan kepada mereka, orang-orang di dekat saya. Akhirnya ke Pak Yusuf Roni saya juga ceritakan. Pak Yusuf Roni bilang, karena jauh sekali tempat Pak Yusuf ini dari kita, saudara. Harus pernah bilang begini sama, ya Isnita, kalau kita dimusuhi sama non-Kristen, jelas siapa itu orangnya yang melawan kita. Tapi nanti kamu masuk ke dalam. Yang paling serem nanti adalah serigala berbulu domba. Orang di dalam itu. Tapi kamu harus lewati itu. Jangan, kita tidak sendiri. Bersama dengan Tuhan. Nah itu memang, oh iya ini barangkali yang disebut baru saja. Dan akhirnya saudara, ketika saya akhirnya, ya saya injili saudara saya, kakak saya, adik saya. Dengan segala kata-kata pahit saya terima. Apalagi ipar saya Muhammad Holil namanya di Surabaya itu saudara. Dengar saya Kristen itu, wah sumpah serapah. Saya paling dekat sama adik saya itu. Sejak itu bermusuhan. Mereka musuhi saya. Anehnya saya. Di hati saya sayang sama mereka. Tidak ada lagi kebencian itu saudara. Saya cuma bilang, aduh nanti kalau kamu seperti saya, pasti kamu juga gak akan bicara seperti itu. Nah itu yang saya lewati. Hari-hari pahit saudara. Tapi ada juga. Kadang-kadang orang Kristen ini baik hati saudara. Dia kasih saya transport pulang. Tapi ada juga panggil saya ke sana sini. Kesaksian rumah orang kaya raya saudara. Dia kasih amplopnya. Terima kasih atas pelayanannya. Pernah itu terjadi saudara. Udah perut lapar gak makan ibadah di situ.
Karena dikasih amplop saya sama teman, saya lari kita keluar makan sate, ini udah lapar. Tapi seperti ada, lihat dulu, buka amplopnya. Saya udah bilang, Pak, bakar sate 10. Oh yo, tukang sate cepat, saudara. Tapi begitu dia mau bakar, terus stop. Saya buka amplopnya. Isinya, terima kasih atas pelayanannya. Tidak ada apa-apa. Mau pulang, saudara, duit tidak ada. Numpang-numpang di bus dengan sakit-sakit. Tapi aneh, ada sukacita di hati, ada damai sejahtera. Itu sebabnya keluarga saya mengatakan, saya sudah gila. Pekerjaan bagus-bagus dia rintis kayak gitu, lihat kayak gembel. Sakit-sakit udah dikutuk sama ayah. Tapi itulah ayah saya akhirnya manggil saya. Apa sebenarnya rahasianya ini? Kamu ini dibilang saya jual iman, satu kamu dikasih 5 juta sama ini 5 juta, boro-boro saudara. Dia lihat, dia buktikan. Sekarang dia bilang, mana dukun kamu itu? Pasti kamu itu udah dijampe-jampe sama orang Kristen itu. Bawalah saya ke Sukabumi, tempat ayah saya, tempat istri mudanya saudara. Saya dimandikan di Rukiah namanya saudara. Mandikan. Supaya apa? Supaya saya ini berbalik lagi, bertobat ke jalan yang benar itu. Diulang lagi. Ayah bilang, bagaimana rasanya? Saya cuma dingin ayah. Udah kedinginan nih jam 1 malam ini. Lama-lama ayah saya juga capek. Barangkali saudara udah pasang jampe-jampe kiri kanan segala macam. Lalu satu kali saya bilang sama ayah saya, ayah mau ketemu dukun saya. Iya, di mana dia? Ada. Siapa namanya? Yesus. Kamu ini memperkenalkan nama itu. Ya, itu. Yang memelet saya tuh itu. Di mana dia bisa ketemu? Ada di gereja. Akhirnya, satu kali jangan bilang ke kakak-kakakmu, jangan bilang saudaramu. Saya pengen tahu, mungkin yang mau pasang jampe-jampenya itu, saudara. Pas Natal waktu itu, saya bilang, ayo, ya boleh. Pas Natal itu ada acara di HI, Hotel Indonesia, saudara. Saya bawa ayah saya ke situ. Pas kita masuk sudah terlambat, saudara. Yang di atas mimbar itu bilang, Shalom! Pas di pintu. Dia kaget ayah saya. Dia marah, kurang ajar, tidak sopan orang Kristen ini. Kenapa dia membentak saya seperti itu? Saya bilang, ayah, dia tuh menghormati ayah. Kenapa? Itu dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nggak bohong. Enggak, hati salam itu ayah. Oh, dia ngasih salam tuh. Ayah saya buka pecinya, sudah dia bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang ingin saya saksikan kepada saudara-saudara ya, banyak sekali. Tapi mungkin waktunya sudah terlalu agak malam ya saudara. Dan pada akhirnya kalau saya ceritakan akhirnya, ayah saya bisa terima Yesus sebagai juru selamat. Dan ayah saya ketika juga diubahkan oleh Tuhan itu. Itulah pertama kali juga saya merasakan pelukan seorang ayah yang tulus. Tanpa otak kotor saudara, tapi tulus. Dia katakan, Yusnita, ayah sayang sama kamu. Yesus bisa mengubah segalanya saudara. Asal kita mau menyerahkan hidup. Dan ya lain kali mungkin bisa disambung ya Pak Yusuf ya. Yang pasti ingin intronya saya kasih ya. Pengampunan yang sudah dilakukan oleh Yesus di kayu salib harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena itu adalah hak Tuhan. Dan saya bisa mengampuni papa dari anak-anak saya. Walaupun saya diperlakukan tidak adil selama 7 tahun. Saya cari dia saudara. Suatu kali ya nanti akan saya saksi. Kalau sampai hari ini saya ada. Itu semua karena Tuhan menyertai saya. Dan keadaan saya sekarang ini. Dalam pengampunan yang saya lepaskan terus-menerus untuk papa dari anak-anak saya. Dia sakit jantung.
Dan saya belajar merawatnya, saudara. 5 saya bersaudara, 4 keluarga terima Yesus. 2 orang anak saya di pesantren itu sekarang menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Dan hidup saya hanya dari kemurahan Tuhan. Dan saya belajar benar-benar melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Kalau saya tidak mengerti, saya belajar lagi, saya lakukan. Karena Tuhan mengatakan hari lepas hari, engkau akan diperbaharui. Sampai hari ini. Dan saya bersyukur sekali anak-anak rohani saya. Baru sekali ini juga saya mendengar ada seorang anak rohani yang datang belakangan ini. Effendi Usman itu mengatakan, Bunda, kalau Bunda mau melayani kemana saja, saya siap mengantar Bunda. Karena memang saya tidak ada kendaraan, saudara. Saya juga diberkati orang, Bun. Nggak tahu siapa yang memberi. Tapi saya sudah bertemu dengan Bunda. Dimanapun itu saya baru untuk pertama kali orang yang seperti itu. Ini dari mantan Kedar ya, saudara. Tapi orang-orang Kristen yang lain juga melihat saya. Sampai dari baju apapun, Bu Yusnita. Ini untuk ibu, itu ibu. Jadi benar, apapun merek Casio, saudara. Karena suami saya juga udah sakit-sakit tahun, saudara. Tetapi kembali saya katakan, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita sama-sama panjang, ya kita akan bertemu lagi. Tentu dengan bagaimana pengalaman saya di dalam Tuhan menyelamatkan adik saya, menyelamatkan kakak saya, menyelamatkan ayah saya, dan menyelamatkan suami saya. Dan bisa saya ceritakan sekarang, terlalu panjang, saudara ya. Pun kalau diputus-putus juga nggak enak juga, saudara ya, karena ini sudah cukup malam. Begitu Pak Yusuf? Iya, luar biasa Bu. Saya sampai begitu tertegun. Ya, saya sendiri juga sangat larut dengan kuasa Tuhan ya yang terjadi di dalam hidup ini.